Kata ulama, kalau ada seseorang yang adil ngabarin kepada kita bahwa di baju kita ada najis, lagi sholat atau habis sholat, atau dia ngabarin bahwa aurat kita kelihatan, mungkin di belakang situ kita nggak lihat, dikabarin, fulan aurat ente kelihatan. Apa hukumnya? Apakah sholat kita batal kalau kita lagi masih kerjain? Dan kalau udah dia selesai dikerjain, apakah wajib diulang? Kata ulama, iya wajib diulang, dan kalau lagi ini kerjain sholatnya batal. Karena kabar dari seorang yang adil mesti diterima dengan syarat yang ngasih tahu adil. Apa sih adil? Adil ini didefinisikan oleh ulama fiqih, man lam yartaqib kabiratan wa lam yusir ala saghiratin wa ghalaba ta'atuhu ma'asi. Orang yang enggak ngerjain dosa besar, enggak durhaka sama orang tua, enggak minum khamar, enggak zina, macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, lam yusir ala saghirah, enggak terus-terusan ngerjain dosa kecil. Enggak terus-terusan ngerjain dosa kecil. Lalu ghalaba ta'atuhu ma'asi, taatnya lebih banyak daripada maksiatnya. Orang manusia yang namanya bukan nabi masih ada maksiatnya, tapi maksiatnya dikit, banyak kan taatnya, banyak kan ibadahnya. Itu namanya orang adil. Dan orang yang seperti ini, kata ulama, ibaratnya seperti pentol korek merah, jarang. Di zamannya Imam Ghazali di abad kelima, Imam Ghazali hidup di abad kelima, beliau katakan al-fisqu qad ammal ibad wal bilad. Kefasikan udah merata ke banyak negeri, merata ke banyak orang. Ya, banyak orang fasik banyak di negeri-negeri, banyak di mana aja ada. Tapi sebaliknya orang yang adil dikit. Tapi paling tidak mendekati itu mencukupi, mendekati sifat keadilan mencukupi. Makanya dicukupkan itu yang namanya saksi-saksi di dalam pernikahan ketika diambil dari orang-orang yang kelihatannya soleh, kita nilai soleh, baik, gak macem-macem. Karena saksi kan di dalam ilmu, di dalam pernikahan harus adil atau yang mendekati sifat itu. Ini kalau yang ngabarin orang yang adil, yang nggak mendekati sifat itu, dikabarin kita lagi sholat, fulan ente bajunya robek di belakang, aurat ente kelihatan, batal sholat. Fulan di baju ente ada najis, mungkin ada jejak di atas, lalu nembloknya di belakang, di punggung, kita nggak lihat. Dikabarin sama dia yang lihat, fulan tuh di bahu ente belakang ada kotoran jejak, batal sholat kita. Itu kalau terkait dengan ucapan dan terkait dengan hal-hal tadi. Tapi kalau terkait dengan ucapan si musalli, orang yang sholat, si orang adil ini bilang, misalnya ngabarin ini orang yang adil, kata, hai fulan, ente tadi sholat tuh batal tuh ngomong begini. Atau lagi sholat dikabarin, hai fulan, ente batal itu ngomong begini. Terkait dengan ucapan yang orang yang sholat ini, yang ngabarin orang yang adil. Tapi kata ulama, lam yalzam qabuluhu, nggak mesti diterima, artinya sholatnya nggak batal. Karena ucapannya yang lebih tahu ya dia yang punya diri daripada orang lain. Itu yang disampaikan dan ditakrirkan oleh para ulama kita dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada yang ngabarin kita lagi sholat, ada najis di baju ente, orangnya orang bener,
batal sholat kita. Orang kata ente kelihatan lagi sholat itu, orangnya benar yang ngabarin, batal sholat kita. Tapi kalau dia ngabarin tentang ucapan kita, ucapan ente batal tadi itu, maka nggak pasti diterima. Artinya sholatnya tetap berjalan, atau kalau udah selesai udah sah dan nggak dikatakan batal oleh ulama. Begitu. Ini beda antara perkataan dan yang terjadi pada diri orang yang sholat ketika dua-duanya dikabarkan oleh orang yang adil. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang tanya, kalau orang yang fasik ngabarin gimana ya? Orang fasik datang atau ngabarin ke kita, itu celana itu bolong tadi waktu sholat, lihat. Orang fasik yang ngabarin, bodo amat. Ada nggak pengaruh dengan sholat kita, udah sah udah. Karena yang ngabarin orang fasik. Kita lihat di fulan ya nyimeng mulu fulan gitu. Nggak ada nilai ucap kabarnya dia. Si fulan yang ngabarin mabok mulu. Tiap malam Jumat ngedugem mulu misalnya. Malam Jumat, malam Ahad ngedugem mulu. Nggak ada nilai ucapannya dia. Tapi yang jadi permasalahan kalau yang ngabarin orang adil. Paling enggak orang yang mendekati sifat-sifat yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Kita lanjut.